Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya, Pijar Anugrah, Selasa 4 Januari 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pemberhentian puluhan ilmuwan di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman disebut akan berdampak pada penelitian sekuensi genom yang diperlukan di tengah meningkatnya varian Omikron di Indonesia. Sudah tidak ada lagi kontribusi lembaga Eijkman, padahal dengan adanya Omikron ini kebutuhan akan pelayanan atau pemeriksaan whole genome sequence ini semakin meningkat. Perdana Menteri Inggris memperingatkan bahwa tekanan terhadap Badan Layanan Kesehatan dalam beberapa pekan ke depan akan sangat tinggi. Dan Presiden Iran berjanji akan melancarkan balas dendam atas pembunuhan terhadap jenderal senior oleh militer Amerika Serikat 2 tahun yang lalu. Berita pertama dari Indonesia. Pemberhentian puluhan ilmuwan di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang banyak terlibat dalam penelitian COVID disebut akan berdampak pada penelitian sekuensi genom yang diperlukan di tengah meningkatnya varian Omikron di Indonesia. Mantan Ketua Eijkman, Amin Subandrio, mengatakan hal itu setelah lembaga itu dilebur dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Tugas para peneliti ini termasuk deteksi PCR dan sekuensi genom, langkah yang dilakukan untuk mendeteksi varian baru. Saat ini, jumlah kasus Omikron di Indonesia mencapai 152. Varian yang menyebar sangat cepat ini telah ditemukan di 132 negara. Wartawan BBC News Indonesia, Niki Widadio, merangkum laporan berikut. Peleburan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN membuat upaya deteksi COVID-19 dan whole genome sequencing terhenti sementara. Mantan Kepala LBM Eijkman, Amin Subandrio, mengatakan situasi itu terjadi di tengah kebutuhan deteksi akibat penyebaran varian Omikron. Dengan situasi seperti ini, kami harus menghentikan dan sekarang sudah tidak ada lagi kontribusi lembaga Eijkman, padahal kita ketahui bahwa dengan adanya Omikron ini misalnya justru kebutuhan akan pelayanan atau pemeriksaan whole genome sequence ini semakin meningkat. Menurut Amin, upaya deteksi COVID-19 dan whole genome sequencing kini dialihkan ke laboratorium milik BRIN yang berlokasi di Cibinong, Jawa Barat. Namun, proses peralihan itu akan memakan waktu. Sedangkan sejauh ini, jumlah kasus Omikron telah mencapai 152 hingga Senin. Saya sendiri belum bisa memberikan gambaran seberapa besar nanti kapasitas yang bisa diberikan setelah dipindahkan ke Cibinong ya. Karena saya juga tidak tahu persis kesiapan fasilitas pendukung, SDM dan sebagainya. Dan tentu butuh waktu untuk setting up peralatan-peralatannya yang akan dipindahkan itu kan. Amin juga mengatakan perubahan status kelembagaan Eijkman dikhawatirkan membuat penelitian vaksin merah putih menjadi terhambat. Vaksin itu seharusnya bisa mulai diproduksi pada pertengahan 2022. Dampak lainnya, peleburan ini menyebabkan 71 peneliti Eijkman diberhentikan karena tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Utomo mengatakan peleburan Eijkman akan menyebabkan tim yang telah terbentuk dalam melaksanakan tugas-tugas riset terkait COVID-19 menjadi terdisrupsi. Padahal, Eijkman merupakan salah satu kontributor terbesar dalam melaksanakan whole genome sequencing untuk mendeteksi varian virus corona yang beredar di Indonesia hingga berperan besar dalam pengembangan vaksin COVID-19. Apa yang Eijkman lakukan itu adalah bentuk nyata ya dari tim peneliti yang sebetulnya itu bukan penelitian mereka. Eijkman itu awalnya itu kan lebih dikenal seperti dengue, demam berdarah, tuberkulosis. Nah, tapi karena ada COVID, mereka bahkan tidak ragu ya menggunakan aset penelitian mereka untuk melakukan seperti COVID. Jadi dari sisi semangat mereka, dari sisi pengorbanan mereka itu luar biasa. Nah, artinya sudah saatnya ya, apa yang terjadi saat ini itu supaya keutuhan dari tim Eijkman ini dipertahankan. Gitu.
Jangan sampai hanya karena masalah kepegawaian, terus akhirnya tim itu jadi pecah. Namun, Kepala BRIN Laksana Trihandoko membantah bahwa perubahan sistem itu akan berdampak pada kinerja Eijkman dalam penanganan dan riset terkait COVID-19. Justru timnya Eijkman makin kuat kan. Timnya Eijkman misalnya tim pengembang vaksin, ya kan, itu kan jadi bergabung tim dari Eijkman dan tim dari LIPI misalnya ya. Kemudian untuk surveillance, whole genome sequencing itu juga sama kan. Karena kan selama ini yang melakukan Eijkman dan tim LIPI yang di Cibinong, itu kan bergabung. Jadi sama sekali tidak ada pengaruhnya. Menurut Handoko, perubahan itu justru akan memperkuat Eijkman sebagai sebuah lembaga penelitian dengan anggaran riset yang lebih besar, peneliti yang memenuhi standar kualifikasi, serta infrastruktur yang lebih lengkap. Laporan Niki Widadio. Kita beralih ke berita dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memperingatkan bahwa tekanan terhadap Badan Layanan Kesehatan atau NHS dalam beberapa pekan ke depan akan sangat tinggi. Ia juga mengatakan jumlah orang yang memerlukan perawatan rumah sakit akibat COVID bisa naik tajam. My view is that Omicron is, and it seems to be borne out by all the evidence, Omicron is much. Pandangan saya, berdasarkan data yang ada, Omicron jauh lebih ringan dibandingkan varian COVID sebelumnya. Di sisi lain, jumlah warga yang mendapatkan vaksin dosis ketiga semakin banyak. Jadi posisi kita saat ini jauh lebih siap. Namun, melihat tekanan terhadap Badan Layanan Kesehatan Nasional dalam beberapa pekan ke depan, mempertimbangkan jumlah orang yang akan memerlukan perawatan rumah sakit, akan menjadi sesuatu yang bodoh jika orang-orang menganggap pandemi telah selesai. Kita semua harus tetap waspada, hati-hati, dan meningkatkan program vaksinasi. Peringatan tersebut dikeluarkan pada saat infeksi harian di Inggris masih tinggi. Iran memperingati 2 tahun pembunuhan jenderal senior mereka, Qasim Soleimani, di Baghdad dalam serangan drone oleh Amerika Serikat. Presiden Iran, Ibrahim Raisi, berjanji akan balas dendam, kecuali jika mantan Presiden Amerika Donald Trump yang memerintahkan serangan diadili. سازوکار محاکمه عادلانه آقای ترامپ، پومپو و دیگر جنایتکاران فرار. Jika proses peradilan dilakukan untuk Trump, mantan Menteri Luar Negeri Pompeo dan para penjahat lain untuk meminta pertanggungjawaban atas tindak kejahatan yang mereka lakukan yang luar biasa dan mereka mendapatkan balasan atas tindakan kejam mereka, maka kasus ini saya nyatakan selesai. Jika tidak, tak diragukan lagi. Saya akan sampaikan kepada setiap pejabat Amerika bahwa akan ada balasan dari kami. Pada hari Senin, aparat keamanan Irak mengatakan telah menembak jatuh 2 drone bersenjata ketika 2 drone ini mendekati pangkalan militer Amerika di dekat Bandar Udara Internasional di Baghdad. Anda sedang mendengarkan Dunia Pagi ini BBC Indonesia. Partai Kongres Sudan yang beroposisi mengatakan pengunduran diri Perdana Menteri Abdallah Hamdok menandakan bahwa penguasa militer sudah kehilangan pegangan yang terakhir. Pengangkatan kembali Hamdok lewat perjanjian pembagian kekuasaan dengan militer ditentang keras oleh masyarakat Sudan. Mereka menghendaki militer tidak berkuasa dan selanjutnya menyerahkan kekuasaan ke tangan sipil. Pengunduran dirinya ini menjadi pukulan bagi penguasa militer yang semula berharap Hamdok dapat meredam aksi protes. Untuk selengkapnya, mari kita simak majalah udara BBC Indonesia kali ini bersama Rohmatin Bonasir. Sudan menghadapi masa depan politik yang semakin tidak menentu menyusul pengunduran diri Perdana Menteri dari komponen sipil Abdallah Hamdok. Dalam kudeta Oktober lalu, sosok itu digulingkan oleh militer, tapi ia kembali menduduki jabatannya bulan November melalui pembagian kekuasaan dengan militer. Hamdok semestinya memimpin kabinet dari kalangan teknokrat hingga pemilu digelar, tapi tidak jelas berapa besar kekuasaan pemerintah sipil baru itu. Dan kini Abdallah Hamdok sudah mengundurkan diri setelah gagal mewujudkan konsensus politik. ولقد حاولت بقدر استطاعتي
Saya telah berusaha maksimal untuk mencegah negara ini masuk jurang bencana. Sudan sekarang berada pada titik yang berbahaya yang mengancam kelangsungannya secara keseluruhan. Mempertimbangkan perpecahan di antara berbagai kekuatan politik dan konflik antara komponen militer dan sipil di masa transisi, meskipun saya telah berusaha maksimal untuk mewujudkan konsensus guna memenuhi janji kami kepada rakyat, yakni keamanan, perdamaian, dan mencegah pertumpahan darah. Ini semua tidak tercapai. Walaupun populer sebagai politikus, langkah Abdallah Hamdok menyetujui kesepakatan transisional dengan militer yang mempertahankan peran kunci Panglima Jenderal Abdel Fattah al-Burhan ditentang keras oleh pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat Sudan. Negara yang terletak di timur laut benua Afrika itu telah bergolak sejak kemunculan gerakan massal yang menggulingkan mantan Presiden Omar al-Bashir pada tahun 2019. Dan kudeta militer semakin mengobarkan semangat unjuk rasa di seluruh negeri, tak terkecuali di ibu kota Khartoum. Militer menggunakan pendekatan kekerasan untuk menumpas gelombang protes massal. Lebih dari 50 orang dibunuh sejak kudeta. Sambungan internet diputus sebagai upaya mencegah aktivis menggerakkan massa. Sikap seperti itu, kata seorang warga yang berunjuk rasa di ibu kota Sudan ini, justru mendorong lebih banyak kalangan muda seperti dirinya untuk turun ke jalan. Balas dendam biasanya dikaitkan dengan junta militer yang merebut kekuasaan. Ini justru mendorong generasi muda Sudan terus menempuh jalan untuk mewujudkan semua tuntutan. Panglima Militer Jenderal Abdel Fattah al-Burhan membela keputusannya merebut kekuasaan Oktober lalu dengan alasan untuk menghindari perang sipil. Ia mengatakan masih memegang komitmen terhadap pemerintahan transisi sipil dan berjanji akan menggelar pemilu pada Juli tahun 2023. Akan tetapi dengan pengunduran diri Hamdok, maka penguasa militer tersebut kehilangan kartu terakhir untuk mendapat dukungan rakyat Sudan dan dukungan masyarakat internasional, menurut Partai Kongres yang beroposisi. Jelas, suara rakyat Sudan harus dikedepankan, kata seorang warga, Samayal Al-Nur. Masyarakat internasional biasanya menyepakati rekonsiliasi untuk menjaga stabilitas. Tapi saya meyakini bahwa gerakan protes di jalan-jalanlah yang menentukan. Masyarakat internasional sebelumnya mendukung mantan Presiden Omar al-Bashir menjelang akhir jabatannya, dan tak diperkirakan protes jalanan akan semakin gencar dan berubah menjadi revolusi menentang al-Bashir. Pada akhirnya ia menyerah pada tuntutan massa. Peran masyarakat internasional adalah setelah peran massa di jalan-jalan. Saya pikir komunitas internasional bukan pihak yang menentukan. Kekuatan di jalanlah yang menentukan. Dan sikap masyarakat internasional dapat disesuaikan dengan keinginan rakyat yang berunjuk rasa di jalan-jalan. Negara-negara Arab sendiri sejauh ini menolak menyokong Jenderal al-Burhan dan Abdallah Hamdok yang diharapkan dapat meredam gelombang unjuk rasa dan melegitimasi kekuasaan militer telah mengundurkan diri. Dalam keterangannya, Amerika Serikat mengatakan Sudan harus segera mencapai permufakatan tentang pemerintahan sipil. Pendengar, acara yang Anda simak ini adalah Manjaro Udara BBC Indonesia yang dapat Anda simak dalam siaran setiap Senin hingga Jumat pagi waktu Indonesia Barat, juga di podcast bbcindonesia.com. Saya Rohmatin Bunasir menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Demikian Rohmatin Bunasir. Perkembangan berita dari Indonesia dan mancanegara serta berbagai artikel lain dapat Anda ikuti di bbcindonesia.com. Demikian Dunia Pagi ini. Saya Pijar Anugrah undur diri. Salam.